Nah, sedangkan permintaan kami itu yang membuat tarif dari perusahaan bukan dari perusahaan aplikasinya, Hmm. tapi tolong dibuat tarif yang diatur oleh Kominfo itu Hmm. gitu. Nah, ini yang aspirasi kita belum sampai. Ya, adanya narasi bahwa atau tuntutan tutup aja ini apa namanya perusahaan aplikasinya. Ya, memang itu adalah salah satu bentuk kekecewaan dari rekan-rekan Ya. bahwa perusahaan-perusahaan aplikasi ini juga apa namanya mereka bersaing tidak sehat kalau menurut kami ya, sehingga yang dirugikan adalah uh, pihak para mitranya sendiri. Jadi makanya mereka menyampaikan bahwa ya tutup aja lah kalau emang Ya. nggak bisa apa namanya menyusahkan juga dari para mitranya. Garda Indonesia, Koalisi Ojek Online Nasional maupun aliansi, serikat dan komunitas lain itu pasti akan menyampaikan aspirasi secara turun aksi demonstrasi lagi karena tidak tanggapnya Kementerian Kominfo eh, menampung aspirasi dari rekan-rekan pengemudi ojek online. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi digital, termasuk adalah telekomunikasi, teknologi informasi, gaya hidup digital, kecerdasan buatan, juga keamanan siber dan pelindungan data, dan tak ketinggalan adalah penyiaran digital. Warga digital, perkembangan ekonomi digital cukup menarik untuk kita amati dan juga kita ikuti. Terutama bagaimana juga transportasi online berkembang di Indonesia. Dimulai di 2010 hingga kini transportasi online menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Dan tidak hanya memberikan layanan transportasi yang tadinya berbasis motor, tapi kini transportasi online sudah merambah ke berbagai layanan lainnya. Apakah itu pengantaran makanan, pengantaran paket, kemudian juga hal-hal lainnya termasuk juga bagaimana kita bisa berbelanja secara online. Nah, di edisi kali ini kita akan bahas mengenai perkembangan transportasi online, khususnya ojek online dan juga kurir online. Sebagaimana kita ketahui, di akhir Agustus lalu, Koalisi Ojol Nasional atau Koalisi Ojek Online Nasional melakukan unjuk rasa di beberapa tempat di Jakarta. Mereka pada saat itu mengajukan beberapa tuntutan. Ada 6 tuntutan kalau nggak salah yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional. Di edisi kali ini kita akan melakukan interview dengan Bapak Igun Wicaksono. Bapak Igun Wicaksono merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia. Nanti kita akan banyak membahas mengenai kenapa ada 6 tuntutan yang diajukan ketika mereka berunjuk rasa di akhir Agustus lalu. Kemudian juga bagaimana perkembangan atau hasil dari unjuk rasa yang mereka lakukan, termasuk juga menjawab isu-isu aktual. Sebab juga rame netizen bersuara bahwa ada
keinginan untuk udah tutup saja aplikasi online gitu ya. Nah, kita akan coba melakukan cross check dengan Pak Igun bagaimana dari sisi mitra pengemudi transportasi online. Unjuk rasa yang dilakukan pengemudi online dan kurir se-Jabodetabek dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024. Pada aksi yang dilakukan pada Kamis 29 Agustus 2024, seribuan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek di wilayah Petujo, dan juga kantor Grab di Cilandak. Sebelum demo dilancarkan, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda 2 Garda Indonesia, Igun Wijaksono, telah mengimbau para pengguna akan terjadinya kesulitan dalam melakukan pemesanan atau order. Akibatnya, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan 2 jam sebelum aksi atau maksimal dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada demo yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024, para pengemudi menyampaikan adanya 6 tuntutan. Halo Pak Igun, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, alhamdulillah ini kabar sehat hari ini dan cuaca juga cerah hari ini. Alhamdulillah sehat Pak ya. Memang cuaca cerah nih, tapi kalau kita lihat para mitra pengemudi ojek daring ini kayaknya nggak cerah nih Pak. Waktu itu ini seperti apa Pak? Waktu itu kan teman-teman dari koalisi ojek online ojol nasional ini melakukan unjuk rasa ya, karena ada beberapa tuntutan yang kita tahu itu ada 6 tuntutan. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari tuntutan tersebut? Silakan Pak Igun. Ya, jadi memang perlu diketahui beberapa waktu lalu rekan-rekan kami dari koalisi ojek online nasional itu melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan aspirasi utama ya, fokusnya pada tarif pengantaran barang dan makanan. Ya. Karena gini, kalau tarif angkutan penumpang ride hailing itu tahun 2018 Garda sudah meminta kepada Presiden dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan, dan tahun tersebut juga kami Garda bersama Kementerian Perhubungan membentuk tim perumusan tarif agar tarif ojek online yang pengangkutan penumpang ya atau ride hailing itu diambil alih oleh pemerintah. Yang ngatur adalah pemerintah, regulatornya adalah pemerintah. Nah itu akhirnya keluar Permenhub nomor 12 tahun 2019 mengenai salah satunya adalah tarif ojek online, batas atas maupun batas bawahnya diatur oleh regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Garda Indonesia memformulasikan dan mengeluarkan tarif melalui Menteri Perhubungan pada saat itu 2019 tersebut. Nah, yang mendasari rekan-rekan kami dari Koalisi Ojek Online Nasional menuntut juga agar tidak hanya tarif dari angkutan penumpang yang diatur, namun tarif pengiriman barang maupun makanan ini juga kalau bisa diatur oleh pemerintah. Pemerintah sebagai regulator kembali, gitu. Nah, namun karena ini menggunakan aplikasi, sama juga sebenarnya dengan penumpang, jadi teman-teman kemarin itu menyampaikannya kepada Kementerian Kominfo, yang diharapkan bisa menjadi sebagai regulator dari tarif pengiriman barang, pos, dan dokumen atau makanan. Gitu. Nah ini yang kemarin itu dituntut oleh rekan-rekan kami dari Koalisi Ojek Online Nasional. Ya, artinya bahwa teman-teman dari Ojek Online Nasional ini berharap ada intervensi dari pemerintah.
Nah, apakah Baik. memang selama ini teman-teman dari ojek nasional ini sudah menyampaikan hal tersebut juga ke aplikator dan apa tanggapan mereka terhadap yang menjadi keinginan atau keberatan dari mitra pengemudi ini? Ya, eh, memang kalau teman-teman ini berharapnya bukan dari aplikator, tapi pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi Informatika, Kemenkominfo. Jadi komunikasi itu langsung kepada pihak pemerintah, tidak melalui pihak aplikator. Ya. Agar pemerintah atau yang diharapkan nanti menjadi regulator itu bisa memanggil seluruh aplikator yang ada. Itu yang diharapkan. Jadi tidak komunikasi langsung kepada perusahaan aplikatornya. Karena ini kan perusahaan aplikatornya untuk kiriman barang banyak. Ada ada lebih banyak dari angkutan penumpang ya, gitu. Nah, notabene yang angkutan penumpang juga bisa buat kiriman barang. Itu yang terakhir dilakukan teman-teman adalah menyampaikan aspirasi tidak kepada aplikator tapi kepada Kementerian Kominfo. Gitu. Sebagai Ya, ya, ya. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, yang kemarin juga telah melakukan unjuk rasa di akhir bulan lalu. Nah, kemajuannya apa nih, Pak? Karena kemarin kan juga kalau kita lihat di berbagai media, pemerintah kan juga terbuka apa yang menjadi masukan dari teman-teman ojek nasional ini. Nah, kemajuannya seperti apa, Pak? Ya, jadi tanggal 11 September kemarin, pihak Kementerian Kominfo itu sudah memanggil beberapa rekan-rekan kami mewakili untuk dijembatani kepada perusahaan-perusahaan aplikasi yang ada. Nah, memang tidak semua perusahaan aplikasi hadir yang diundang ini. Jadi yang mengundang ini perusahaan Kementerian Kominfo. Nah, tujuannya adalah mencari jalan terbaik atau solusi seperti apa yang diinginkan rekan-rekan dan perusahaan aplikasi juga seperti apa yang diinginkan juga gitu. Nah, Kominfo sebagai jembatan antara pihak perusahaan dengan para mitra ini juga menyampaikan bahwa tarif-tarif dari antaran barang ini memang yang masih berhak mengatur adalah perusahaan-perusahaan aplikasi. Nah, jadi tuntutan rekan-rekan ini sudah ditampung sementara dari perusahaan-perusahaan aplikasi ini menampung. Nah, sedangkan permintaan kami itu yang membuat tarif dari perusahaan bukan dari perusahaan aplikasinya, tapi tolong dibuat tarif yang diatur oleh Kominfo itu, Hmm. gitu. Nah ini yang aspirasi kita belum sampai. Kita menginginkan pemerintah jadi regulator, tapi pemerintah apa namanya melempar kembali kepada perusahaan-perusahaan aplikasi untuk menampung mengenai keluhan tarif, gitu. Karena bagi kami gini, selama tidak ada regulasi mengenai tarif, tarif dari perusahaan aplikasi dan pemerintah dalam hal ini Kominfo juga menganggap ini adalah B2B atau business to business, maka nanti ke depannya akan terjadi lagi perang tarif, akan tidak sehat lagi ini apa namanya persaingan bisnis di antara perusahaan-perusahaan aplikasi. Nah, kita menghindari hal ini. Garda Indonesia itu menginginkan Kominfo sebagai regulator bisa membuat formulasi tarif. Tidak perlu tarif itu satu single tarif, tapi bisa dibuat tarif itu batas atas dan batas bawah. Nah, di batas atas dan batas bawah ini silakan perusahaan-perusahaan aplikasi ini bersaing di situ, begitu. Nah, ini yang tidak dicermati oleh Kominfo. Ini pandangan kami ya dari Garda Indonesia. Jadi pemerintah masih belum cermat di sini. Permintaan aspirasi rekan-rekan ini untuk Kominfo sebagai regulator malah dilempar kembali kepada perusahaan aplikasi. Gitu.
Sedangkan kami menginginkan seperti halnya ada aturan ride hailing, tarif penumpang. Kementerian Perhubungan langsung gerak cepat, langsung mengambil tindakan, memanggil kami, Garuda Indonesia pada saat itu membentuk tim gabungan. Tim gabungan ini kami keliling Indonesia dan mencari bahan, tarif yang ideal berapa dari nasional ini. Nah, keluarlah Permenhub nomor 12 tahun 2019 tersebut. Tarif angkutan penumpang diatur di batas bawah dan batas atas. Silakan perusahaan-perusahaan aplikasi yang punya feature atau pilihan angkutan penumpang bermain di tarif tersebut. Tidak terlalu di bawah, tidak terlalu di atas. Seperti itu. Oke, catatannya jadi teman-teman pengemudi ojek online nasional ini berharap ada tarif batas atas dan batas bawah gitu ya. Nah ini langkah ke depannya seperti Betul. apa Pak? Apakah tetap akan terus berdiskusi khususnya dengan Kementerian Kominfo atau seperti apa nantinya? Ya kita masih berharap secara persuasif Kementerian Kominfo ini masih menerima diskusi kami. Ya. Tapi kalau tidak ada solusi juga, maka ya kami dan rekan-rekan kami yang lain, baik dari Garda Indonesia, Koalisi Ojek Online Nasional, maupun aliansi, serikat, dan komunitas lain, itu pasti akan menyampaikan aspirasi secara turun aksi demonstrasi lagi. Karena tidak tanggapnya Kementerian Kominfo menampung aspirasi dari rekan-rekan pengemudi ojek online. Oke, itu satu hal Pak. Lain hal lagi adalah bahwa ini kan ramai juga netizen nggak tahu dari mana gitu ya. Isunya, oh ini tutup aja nih aplikasi segala macam gitu ya. Nah dari pandangan teman-teman dari pengemudi ojek nasional ini seperti apa? Apakah ini harus ditutup atau memang wah enggak lah enggak seperti itu karena ada mungkin juga dampak yang mungkin ekonomi kemudian juga pekerjaan segala macam yang mungkin masih bisa kita harapkan dari kehadiran aplikator misal gitu ya. Ya, adanya narasi bahwa apa tuntutan tutup aja ini apa namanya perusahaan aplikasinya. Ya, memang itu adalah salah satu bentuk kekecewaan dari rekan-rekan Ya. bahwa perusahaan-perusahaan aplikasi ini juga apa namanya mereka bersaing tidak sehat kalau menurut kami ya, sehingga yang dirugikan adalah uh, pihak para mitranya sendiri. Jadi makanya mereka menyampaikan bahwa ya tutup aja lah kalau emang Ya. nggak bisa apa namanya menyusahkan juga dari para mitranya. Nah, tapi di sini adalah perlu pandangan dari pemerintah. Bentuk kekecewaan sampai menyampaikan tutup perusahaan aplikasi ini pastinya nanti akan merepotkan dari pemerintah Ya. apabila perusahaan aplikasi ini benar-benar tutup gitu. Salah satunya adalah akan timbulnya ras pengangguran. Karena perlu diketahui, perusahaan-perusahaan aplikasi ini juga menampung ratusan ribu hingga jutaan pekerja yang mereka tidak dapat pekerjaan lalu menjadi pengemudi ojek online. Gitu. Nah, yang kedua adalah pastinya kepentingan masyarakat juga akan banyak terganggu. Karena sedikit banyak perusahaan-perusahaan aplikasi ini juga sudah berperan di masyarakat. Mereka banyak mengandalkan untuk pemesanan barang, pemesanan makanan, pengantaran makanan. Nah, kalau sampai ditutup, sudah pasti nanti ekonomi Indonesia juga akan terganggu, ikut terganggu di situ. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Gitu. Kita berharap ini merupakan sentilan bagi pada pemerintah bahwa aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan dari pengemudi ojek online ini bukan untuk merugikan perusahaan-perusahaan aplikasi ini, tapi untuk meminta pemerintah dan negara hadir Ya. menjadi penengah, masuk ke dalam ekosistem dari transportasi daring ini, transportasi online ini. Dan di situ menjadi regulator, penengah maupun regulator. Jadi ada ruang di sini, ruang yang tidak punya aturan, karena perusahaan aplikasi punya aturan sendiri.
pengemudi harus ikutin aturan dari perusahaan aplikasi, tapi di situ kesejahteraan teman-teman ini maupun pendapatan teman-teman ini tidak diperhatikan. Ya. Potongan juga banyak, tinggi ya saat ini, melebihi dari regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan 20%. Sampai 30% saat ini yang berlaku di lapangan, padahal regulasinya 20%. Itu aja sudah dilanggar, apalagi tidak ada aturan, seperti halnya yang dituntut ke Kementerian Kominfo. Jadi untuk pengantaran barang ini memang tidak ada aturan, ini bermain hukum rimba aja, mau-maunya perusahaan aplikasi aja, gitu. Nah itulah kita inginkan pemerintah dan negara hadir di sini agar ekosistem dari transportasi online maupun transportasi pengiriman barang ini tetap terjaga. Kita juga menjaga perusahaan aplikasi ini tetap bisa berjalan profitable, tapi juga perusahaan aplikasi juga menjaga para mitranya agar bisa mendapatkan pendapatan yang ideal. Artinya sekarang potongan melebihi 20% itu sudah sering dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau ada aturan, kan jadi ada relnya, ada rambu-rambunya di situ. Mau masalah melanggar atau enggak, dibuat dulu aturannya. Nanti kalau ada pelanggaran, ya pasti kami akan bertindak lagi, gitu. Seperti itu. Oke, kita catat ya Pak Igun ya, berarti bahwa terkait dengan aplikasi, teman-teman pengemudi ojek online ini tetap ya inilah tetap mengharapkan bahwa ini tetap ada karena juga dampaknya kan juga bagi masyarakat, bagi pemerintah ini kan cukup besar. Tapi memang catatannya adalah bahwa pemerintah tetap harus menjaga bagaimana antara aplikator ini persaingannya dilakukan secara sehat dan juga pemerintah melakukan intervensi, terutama tadi ya beberapa hal, misalnya ya kompetisinya sehat, kemudian juga ada tarif atas, tarif bawah, kemudian juga pengawasan mungkin Pak Igun ya tadi ya, bahwa kalau selama ini 20% potongannya kok ada yang lebih dari 20%. Oke, kita catat Pak. Ada lagi mungkin Pak Igun yang bisa disampaikan untuk warga digital semua, kira-kira yang ini penting juga nih disampaikan pada masyarakat. Ya, jadi kita perlu ketahui ekosistem ini sangat berguna bagi masyarakat. Ekosistem transportasi daring. Dari awal berdirinya, dari awal diperkenalkannya ini, masyarakat yang tadinya masih konvensional sekarang sudah sangat bergantung kepada transportasi daring karena efisiensi dan fleksibilitasnya dari pemesanan melalui aplikasi daring ini. Jadi kita berharap pemerintah, aplikator maksudnya, para mitra maupun masyarakat masuk dalam ekosistem dan menjaga semua ekosistem ini agar terus berjalan secara sustain dan bagi perusahaan aplikasi wajar mereka mengharapkan adanya profit, tapi juga jangan sampai profit yang mereka kejar ini mengorbankan pengemudinya. Dan juga jangan sampai mengorbankan para pelanggannya. Nah, inilah yang kembali lagi kami sebutkan bahwa kami mohon pemerintah maupun negara hadir di sini untuk bisa menjadi penengah dan regulator dari ekosistem yang sudah terbentuk ini. Oke, terima kasih Pak Igun atas semua pendapatnya, masukannya. Semoga kita berharap bahwa industri digital, terutama juga bagaimana pengantaran online, ojek online, mungkin juga ojek yang motor, berbasis motor atau mobil juga memberikan satu kesejahteraan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Igun. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Salam sehat untuk Pak Igun. Terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih, salam sehat selalu. Dari apa yang disampaikan Bapak Igun tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapapun platform atau aplikasi transportasi online memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya akan sangat beresiko dan merugikan apabila ada keinginan bahwa aplikasi harus ditutup. Karena betapapun ada banyak lapangan kerja yang dibuka,
dan juga memberikan pemanfaatan ekonomi bagi mitra pengemudi dan juga kurir online. Namun begitu catatannya adalah bahwa para pengemudi ojek online ini berharap, termasuk juga kurir online, pemerintah dapat menjaga kompetisi antar pemain dalam transportasi online yang jangan sampai kemudian merugikan mitra pengemudi. Selain itu juga diusulkan adanya beberapa perubahan dalam aturan yang terkait dengan kurir online. Khususnya adalah adanya batas atas dan batas bawah dari tarif untuk pengantaran paket. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung episode kali ini. Jadi tetap saksikan kanal Republik Digital. Semoga kanal ini memberikan manfaat bagi kita semua agar kita dapat menghadapi dan juga mengetahui bagaimana perkembangan digital di tanah air dan juga dunia, agar digitalisasi memberikan manfaat bagi semua orang, mensejahterakan semua orang. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga klik like, share, dan juga subscribe untuk bagaimana kanal ini lebih berkembang lagi ke depannya. Saya Heru Stadi pamit mundur. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa.